Bukan pokok. Cek satu dua. Cek. Cek satu dua. Lalu adik-adik. Papa rata. Kan yang jadi host siapa, Dek? Kenapa? Yang jadi host siapa? Getor ya? Yang jadi apa? Oh, Host-host. hostnya. Iya, hostnya gitu, masih gitu. Oh, pindahin ke kamu aja nanti kalau misalkan ada yang ditanya-tanya. Iya. Kak, kedengeran gak suaranya Kak Ardi? Enggak, Enggak. enggak. Oh, belum ngomong. Halo, cek satu dua. Ya, kedengeran Ardi. Kedengeran, kedengeran. Ya, Ardi yang pegang hostnya atau Intan terserah. Tapi nanti takutnya adik-adiknya kan buka kamera. Takutnya Nah, nanti berisik. ya. Tapi ini hostnya masih sama. Halo, selamat pagi. Sehat-sehat semuanya. Suara kakak itu kedengeran nggak begitu? Ada berapa orang yang gabung? Baru 35. Ayo mana yang lain? Wajahnya dibuka. Yuk, kita mau on cam. Udah mau mulai nih, di jam 9. Arang mana nih tadi? Kita harus teliti kalau kata Arang. Fritz, Ciara. Selamat pagi, Kakak Hai. Lira. Iya, selamat pagi. Semuanya, anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama, Kak. Sorry, suaranya tadi masuk ke YouTube. Jadi masuk ke YouTube. Jadi ini Oh masuk iya. juga dong ya. Screen-nya dipasang ya, Tan? Pakai screen. Screen. Kamu nggak pakai headset ya? Shalom, salam sejahtera buat kita semua, baik yang berada di rumah yang sedang melakukan live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Allah
tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Setiap detik kita menerima limpahan kasih-Nya. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu untuk merayakan pembukaan Pekan Raya Anak Gereja Toraja. Selamat hari Minggu, Papa, Mama, Om, Tante, Kakek, Nenek, Kakak, dan teman-teman semua. Mari kita menikmati perayaan hari ini dalam sorotan tema Kasih yang Tuntas. Mari kita berdiri menyanyikan pujian Mazmur 150. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Mari masuk dalam pengakuan dosa. Orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyatakan kasih yang tuntas kepada semua ciptaannya. Akan tetapi kita lemah dan terbatas. Kita sering gagal mempraktikkan kasih yang tuntas itu. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu, karena kami belum sepenuhnya menyatakan kasih yang tuntas kepada orang tua kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu, karena kami belum sepenuhnya mewujudkan kasih yang tuntas kepada anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kristus kasih
orang tua, dan anak-anakku semua. Inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Dengarkanlah dan hiduplah dalam petunjuk hidup baru ini. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami mau membaca Alkitab. Berkatilah kami supaya bisa mengerti. Biar Roh Kudus bukalah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan dibaca
Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Lektor 2 membaca pertama Korintus 15 ayat 42 sampai 50. Pertama Korintus 15 ayat 42 sampai 50 dan pembacaan Injil menurut Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 di bawah judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah menempatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 50 di bawah judul Kebangkitan Tubuh. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan.
Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai Recording rupa in dari yang progress. alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 27-36 demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure semangat Puang. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Hari ini kita bersuka cita dan kita bersyukur karena melalui pembukaan Pekan Anak, kita beribadah bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu yang mereka mengikuti secara online. Ya. Kita bersyukur punya anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, semangat beribadahnya luar biasa, sehingga optimis kita bahwa jemaat Keramat ke depan akan semakin bertumbuh, akan semakin bersinar. Kita sampaikan dulu hai kita kepada anak-anak sekolah minggu. Ayo opa oma, papa mama.
Mana tangannya? Mereka lihat kita ya. Lihat ya Kakak Intan, mereka lihat kita ya. Iya. Ya, lebih semangat anak-anak sekolah minggu angkat tangan daripada om, tante, opa, oma yang ada di gereja. Ayo, mana tangannya? Ayo. Iya. Senang sekali. Hari ini kebenaran firman Tuhan, bahan utama itu ada pada kitab Injil menurut Lukas 6 ayat 27 sampai 36 dengan tema mengatakan kasih yang tuntas. Itu tema kita pada hari Minggu saat ini, kasih yang tuntas. Manusia adalah makhluk sosial. Maka sebagai makhluk sosial sudah pasti terjadi interaksi dengan sesama atau orang lain yang tidak sama dengan kita, yang sudah pasti berbeda. Karena ada interaksi dengan yang berbeda, maka hal yang biasanya terjadi dan ditemukan ialah konflik. Waktu kegiatan sebelum pandemi, tatap muka di sekolah buat anak-anak sekolah minggu, waktu masih tatap muka, kegiatan di sekolah, belajar bersama dengan teman-teman di sekolah, bermain bersama dengan teman-teman di sekolah, pernah tidak merasakan kesal? Pernah tidak merasakan kesal? Bisa tidak kedengaran suara anak-anak sekolah minggu? Waktu bermain dengan teman-teman, waktu belajar bersama dengan teman, pernah tidak merasakan tersinggung? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Marah pernah? Pernah. Sampai berantem pernah? Enggak. Sampai bermusuhan? Bermusuhan pernah? Pernah. Pasti bukan cuma anak-anak sekolah minggu. Orang dewasa atau orang tua pasti juga pernah mengalami gesekan atau benturan perasaan dengan orang lain. Biasanya kalau terjadi gesekan atau benturan, itu akan ada reaksi emosional yang muncul. Sama tadi dengan yang anak sekolah minggu katakan, kesal, marah, jengkel, dan sejenisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, apa yang biasa terjadi jika di hati ini ada amarah atau ada rasa benci kepada sesama atau orang lain? Manusia duniawi cenderung merasakan kepuasan kalau amarahnya atau kebenciannya itu bisa terlampiaskan. Atau orang katakan, sudah puas kalau sudah balas dendam. Perjanjian lama itu di sana kita lihat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Belum puas kalau belum terlampiaskan. Malah ada yang merasa bahagia, ada yang merasa senang kalau orang yang dibenci
atau orang yang membencinya itu mengalami kesukaran, kesulitan, atau musibah. Biasanya orang katakan, memang sudah lama saya doakan, akhirnya dia dapat sekarang. Siapa bilang doa yang seperti itu didengar oleh Tuhan? Doa yang dinaikkan dengan kebencian, lalu bermaksud untuk menghancurkan kehidupan orang lain, itu tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, hari Minggu saat ini kita kembali mau diingatkan dengan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya orang Kristen menjalani hidup dan menyikapi setiap masalah yang dijumpai lewat pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih. Kasih yang harus nyata dalam praktek kehidupan orang percaya. Dan ajaran kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan kasih yang diajarkan oleh dunia. Kalau tema kita itu katakan kasih yang tuntas. Barangkali punya kesejajaran makna kalau dikatakan kasih yang sempurna. Ada lagu rohani, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Dari Tuhan, bukan karena kita baik, tetapi hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang-orang yang telah menerima dan mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan. Kita bisa menikmati kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu karena kita telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kasih seperti apa itu? Mari perhatikan. Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang kasih Kristus. Dalam Roma 5 ayat 10, itu Paulus katakan begini, Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu bukan pada saat manusia baik, pada saat manusia sedang berseteru, pada saat manusia sedang melawan Tuhan. Di saat itulah Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Dalam 1 Korintus 5 ayat 19 katakan, Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia, tidak menghitung-hitung pelanggaran manusia, tidak mengungkit-ungkit kesalahan manusia. Itu kasih Tuhan. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang menerima manusia ketika sedang berada dalam lumuran dosa. Sebagai orang yang telah menerima dan mengalami kasih yang sempurna dari Allah, maka seharusnya setiap pengikut Kristus harus dapat mempraktekkan kasih sebagaimana yang telah dinyatakan dan yang telah kita terima dari Allah. Seperti apa itu? Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Kasih seperti apa? Yaitu mengasihi musuh. Berarti pengajaran Tuhan Yesus ini berbeda sekali dengan pengajaran atau ajaran dunia. Dengan bahasa sederhana, kasih yang harus dipraktikkan oleh orang Kristen itu harus lebih tinggi dari kasih yang ada di dalam dunia ini.
Kalau dunia ini katakan kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi yang Tuhan Yesus ajarkan ialah mengasihi musuh. Mengasihi orang yang berbuat jahat dengan kita, mengasihi orang yang membenci kita. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kalau kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat dengan kita atau membenci kita? Susah atau gampang? Orang yang jahatin kita, orang yang bully, orang yang ejek kita, orang yang menyakiti kita, tapi Tuhan Yesus suruh untuk mengasihi mereka. Susah atau gampang? Susah. Maunya diapakan? Tapi Tuhan Yesus ajarkan mereka harus dikasihi. Dan mengasihi itu harus lewat tindakan nyata. Karena biasanya ada orang katakan begini, iya saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Tapi untuk ketemu, untuk ngomong, jangan dulu. Kasih seperti apa ini? Ini kasih yang penuh dengan kepalsuan. Iya, saya mengasihi. Sudah lama saya sudah maafkan. Tapi untuk ketemu, untuk mau bicara langsung, jangan dulu. Ini kepalsuan. Karena kasih itu harus nyata. Praktek kasih itu harus nyata. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 27 katakan begini. Kasih itu harus berbuat. Berbuat itu kan tindakan nyata. Berbuat baik. Tidak hanya kepada orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang membenci. Ayat 28, memberkati dan berdoa untuk mereka yang membenci. Ayat 29, jangan balas dendam. Jadi jangan ditafsirkan secara harafiah ya. Anak-anak sekolah minggu nanti dibilang, kan Tuhan Yesus katakan kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Ya, yang dimaksudkan ialah jangan balas dendam. Itu yang dimaksudkan. Kita tidak bisa menafsirkan secara harafiah atau letter light. Yang dimaksudkan adalah jangan membalas dendam. Praktek kasih bagi orang Kristen ialah berlaku untuk semua orang tanpa memilih-milih, termasuk kepada orang yang membenci kita. Sama seperti Allah mengasihi manusia, menurunkan hujan dan menyinari bumi, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Karena dikatakan kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, kalau kita hanya berdoa bagi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan manusia duniawi? Orang berdosa, orang jahat pun tahu untuk mengasihi sesamanya. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa. Itu hal yang biasa. Tapi yang menjadi luar biasa adalah orang yang mampu mengasihi, memohonkan berkat, berdoa bagi orang yang membencinya. Bahkan Tuhan Yesus tekankan, kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasamu? Tidak ada. Tapi kalau orang percaya mengasihi orang yang membencinya, ya anak-anak sekolah minggu, buat kita semua, ini menjadi penekanan.
Kalau kita sanggup untuk berdoa, memohon berkat dan mengasihi orang yang membenci kita, maka upahmu besar dari Tuhan. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, Yesus katakan, apa jasamu? Tidak ada. Tapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, yang pernah menyakiti kita, berdoa buat mereka, upah dari surga, upah dari Tuhan besar. Kalau demikian, kita akan berkata, apakah orang Kristen tidak boleh marah? Bisa. Tuhan Yesus saja pernah marah. Tapi jangan amarah itu mendatangkan dosa. Amarah yang mendatangkan dosa ialah kalau dalam diri, dalam hati itu sudah muncul benci atau dendam. Saya akui, dan pasti kita semua akui, sama dengan anak-anak kita sekolah minggu tadi katakan, tidak mudah untuk mengasihi orang yang membenci atau melakukan kejahatan terhadap kita. Tapi kalau orang percaya melekat kepada Allah, sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang sempurna itu, maka sudah pasti ada kekuatan yang mengalir dalam diri kita untuk menjadi luar biasa, yaitu mempraktekkan kasih secara tuntas atau sempurna. Itu yang dilakukan oleh Yusuf dalam pembacaan kita tadi di kitab Kejadian. Secara manusiawi, siapa tidak sakit? Ketika saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf itu berniat untuk membunuh Yusuf, tapi kemudian dicegah, lalu mereka menjualnya. Ketika Yusuf mengalami keadaan itu, pasti secara manusia marah, sakit. Tapi lihat, ketika Yusuf mengalami kesuksesan, apakah itu digunakan sebagai kesempatan untuk balas dendam? Biasanya seperti itu. Tunggu kalau saya sukses nanti. Tunggu kalau anak-anakku nanti sukses, saya akan balas dendam. Bagaimana Tuhan mau jawab? Belum sukses, kita sudah rancang yang tidak baik buat orang lain. Yusuf, dia tidak menggunakan kesuksesannya sebagai kesempatan balas dendam, tapi dia memahami dan menghayati bahwa semua itu adalah jalan atau cara Tuhan untuk mengasihinya. Dan karena ia mengalami kasih Allah yang luar biasa, sehingga Yusuf sanggup untuk dengan tulus menerima dan menolong saudara-saudaranya yang pernah buat jahat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, orang percaya yang telah dibangkitkan dan mengalami hidup baru dalam Kristus sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus tadi, dalam diri dan kehidupan kita harusnya terpancar kasih yang sejati untuk semua orang. Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa mencegah sesama kita untuk tidak berbuat jahat kepada kita. Kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa melarang sesama kita untuk membenci kita atau memusuhi kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita bisa memilih dan bersikap untuk tidak membenci, tapi mengasihi semua orang, termasuk mereka yang pernah buat jahat kepada kita.
Kalau ini yang kita lakukan, maka terbukti dari kehidupan kita bahwa kita benar-benar adalah anak Allah. Sekarang, siapa yang mengaku sebagai anak Allah? Angkat tangan. Siapa yang mengaku sebagai anak Allah? Siapa yang mengaku sebagai anak Allah? Harus mengasihi dengan tulus semua orang. Itu yang dikatakan. Sebagai anak Allah harus mengasihi semua orang. Tuntas, sempurna. Yang dikatakan tuntas sempurna ialah kepada semua orang, baik yang mengasihi kita maupun yang berbuat jahat kepada kita. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu belum tuntas, itu belum sempurna. Tuntas dan sempurna kalau berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan upahmu besar dari Tuhan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang sangat sempurna, tuntas. Tapi kalau kita mau jujur dan akui, terlalu sering kita gagal untuk menjawab panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kasih yang dipraktekkan masih bersifat duniawi. Tidak tuntas seperti yang sudah kita terima dari Tuhan. Masih terlalu sulit untuk kita menerima dan mengasihi sesama yang membenci atau pernah melakukan kejahatan terhadap diri kita. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita saat ini untuk kita menjawab panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih yang tuntas untuk kita berlakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sedang, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Dan Engkau yang punya gereja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saya jemput berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman, dan pengakuan iman ini kita akan bawa dalam bentuk nyanyian. Aku percaya Allah yang kekal. Yang
Silakan duduk. Tiba saatnya bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Ambil kita siapkan persembahan yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Demikian nas persembahan terambil dari Mazmur 141 ayat 2. Firman Tuhan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan kurban, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sambil kita maju ke depan untuk membawa ungkapan syukur kita angkat pujian dari Hidup Ceria 349 ayat 1, 2, dan 5, semua yang tercipta. Instrumen saja. Ayat 2, semua manusia akan ikutlah serta. Kita akan menaikkan doa syafaat.
Dalam doa syafaat kita mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat, ada tambahan yang sekaligus penyampaian Bapak Nestor Guera menjalani perawatan di rumah sakit saat ini. Ibu Dwi Tapi sekeluarga juga sedang menjalani perawatan. Anak kekasih Sharon juga menjalani perawatan. Oma Tali Rapak juga menjalani perawatan. Dan mungkin masih ada jemaat yang belum kita ketahui, tapi Tuhan pasti mengenal setiap keadaan jemaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saat indah yang Tuhan anugerahkan di hari Minggu saat ini. Kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan lewat ibadah hari Minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu melalui pembukaan pekan anak. Semoga ibadah kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu datang mengingatkan, datang menegur kami bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih yang tuntas dari Tuhan, kasih yang sempurna dari Tuhan, kami pun dapat mempraktekkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada orang yang membenci kami sekalipun. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus, ubahkan hidup kami, supaya kami tidak hanya berkata-kata tentang firman, kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukannya dengan setia. Kami bersyukur Tuhan juga sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan sebagai ungkapan iman, menghayati kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Kiranya persembahan kami ini dikuduskan oleh Tuhan, diberkati untukmu, berguna bagi kelebaran firman. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan buat anak-anak sekolah minggu dan juga kelas remaja. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dan terlebih kiranya mereka terus bertumbuh dalam ketekunan iman di dalam Tuhan, sehingga saatnya mereka menggapai hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan, dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan yang saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, berikan kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mendoakan ya Allah Bapa di sorga yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, sebagaimana yang termuat dalam warta jemaat dan juga yang sudah disebutkan, ataukah mungkin ada yang belum sempat kami ketahui. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat, kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang menanggung pergumulan, kuatkan iman mereka, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik, dan karena itu berserah penuh kepada Tuhan. Yang bersuka cita, kami semua mengalami sukacita karena kami merasakan kasih Tuhan memelihara dan memberkati kami. Dan khususnya kami mau bersyukur bersama dengan yang berhari ulang tahun,
yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami Tuhan yang telah menjalani lanjut usia, tetap berikan semangat, sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berhikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Mendoakan buat hamba-hambamu, Bapak Ibu Majelis di Jemaat Tuhan, Jemaat Keramat, pengurus OIG, berikan hikmat untuk dapat menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami semua pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Harapan kami, minggu depan kami diperkenankan, dirayakan lagi untuk mengambil bagian menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu seperti ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, di tengah-tengah situasi masih wabahnya COVID-19 dengan varian yang baru, kami percaya Tuhan ada buat kami. Kasih dan kuasa Tuhan melingkupi kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saya jemput mari berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, pergilah ke tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, seperti Yusuf yang selalu mengingat Tuhan kemanapun ia pergi, seperti Daud yang selalu percaya pada Tuhan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, seperti Paulus yang berjuang untuk terus menjadi sempurna seperti Yesus. Kesemuanya sudah disempurnakan Yesus melalui teladan kasih yang tuntas. Maukah kamu melakukan kasih yang tuntas? Kami mau melakukan kasih yang tuntas. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mohon kesabaran Bapak dan Ibu untuk kita bersama-sama membacakan pembukaan warta jemaat tanggal 20 Februari 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu
dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Julia Taranayu, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas, kantor dia, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Warta kondisi ibadah dan liturgi. Ibadah keluarga akan dimulai pada bulan Februari 2022. Anggota jemaat yang rindu untuk mendapat pelayanan ibadah keluarga harap mulai mendaftarkan diri sekarang supaya bisa diatur dan diumumkan. Hal-hal untuk diperhatikan. Ibadah keluarga masih dibatasi untuk yang boleh hadir, yaitu hanya keluarga inti saja, serta pelayan dan 2 majelis pendamping sesuai dengan prokes. Dalam pelaksanaan dibatasi 4 keluarga seminggu per sepekan dan harus mendaftar kepada korseknya setiap sektor 1 keluarga dengan pilihan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Ibadah syukur keluarga dalam seminggu hanya 1 keluarga dan mendaftarkan ke tata usaha atau komisi ibadah dan liturgi. Demikian untuk disampaikan jemaat. Terima kasih. Komisi PWG. Batas akhir pendaftaran kelas katekisasi tahun 2022 pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Kelas perkenalan akan diadakan secara onsite memperhatikan prokes pada hari Minggu 20 Februari 2022 jam 11.30 WIB sesudah ibadah Minggu jam 9. Diharapkan kehadiran peserta katekisasi dan orang tua. Ibadah PKD. Ibadah PKD secara virtual akan dilaksanakan pada hari Jumat, Februari 2022, pukul 18 WIB. Penanggung jawab ibadah dari sektor Sukapura, Bekasi. Demikian untuk diketahui. Pertukaran pelayan KPJ. Pertukaran pelayan basis Pulau Jawa akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 27 Februari 2022 pukul 9 oleh Pendeta Winda N. Diantong dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Yang mana tadi telah disampaikan oleh dalam doa anggota jemaat kita yang berulang tahun dan juga anggota kita yang mengalami kesakitan yang telah dibacakan di dalam doa syafaat. Kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun, kami segenap majelis mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan bahagia dalam rumah tangga masing-masing. Demikian juga saudara-saudara kita yang mengalami kesakitan, kami berdoa semoga cepat mendapat jamahan dari Tuhan Yesus kita Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Sudah Waktunya. Sudah
Demikian ibadah kita yang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu semuanya. Jangan live dulu ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Semuanya dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Keluar dulu ya. Keluar dulu, jangan keluar Zoom. Jangan. Pengumuman penting. Kalira. Sama-sama. Selamat hari Minggu. Minggu kakaknya. Hari Minggu Kalira. Kakak Aram, di kakak Aram. Bye-bye. Jangan keluar, bye. Belum keluar. Iya, aku mau ada pengumuman penting buat anak-anak. Kalau ada yang nggak mau ikut lomba, sama yang nggak mau ikut games boleh keluar. Tapi kalau mau dapat hadiah sama mau ikut lomba nggak boleh keluar. Tunggu ya. foto. Foto ya? Foto. Mana giginya? Lihat semuanya lain kameranya. Di gereja yuk semuanya foto. Tardi tuh Gepang Saya minta bulan Desember kamu masuk Semua udah siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sabar ya, belum nyala semua kameranya. Jadi bandir tinggi terlambat. Oke. Final juga karena sesuai kesepakatan harusnya Desember. Diam-diam dulu itu orang itu. Sudah? Kira mau nanya. Udah. Ya, udah. Hari ini gerejanya sama papa mama ya. Iya. Ya, minggu depan juga. Nanti minggu depan gereja sama papa mama lagi. Sebelum mencapai minggu depan, ada satu minggu yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Apa? Gitu. Nanti jam 5 sore kita ketemu Zoom lagi, mau nggak? Tidak. Kok bisa nggak mau sih? Padahal aku punya game, punya hadiah yang banyak kalau kalian nggak mau. Kayaknya jam 5 pasti main. Jadi nanti sore kita ketemu lagi ya jam 5 sore. Ada pengumuman tentang Pekan Anak. Jadi selama 1 minggu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama hari Minggu sampai jam 5 sore ketemuan di Zoom. Akan ada hadiah, akan ada games yang banyak. Seperti minggu lalu, tahun lalu, ada yang ingat nggak tahun lalu ada yang banyak banget? Ya kan? Tempat aku jam 5 sore kita ketemuan lagi. Bisa nggak? Kedengeran nggak sih suara Kakak Lira? Berisik kakak. Ya, Intan boleh nggak yang close di ituin dulu, di close dulu suaranya yang mengganggu. Terus percaya pada. Ya, Arang diam dulu dong. Nah, aku ulangin ya. Jadi nanti sore kita ketemu jam 5. Jam 5 tuh mau ngapain Kak? Ada pengarahan